Kalau dulu kan identik dengan Pantura nih, gitu. Nah, menyebarnya itu sudah sampai bergeser di luar Pantura, tidak hanya di jalur Pantura aja, atau masih di sini-sini aja gitu, masih di jalur aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast KPA Kabupaten Batang. Kita alhamdulillah hari ini kedatangan dua pejuang penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Batang ini. Yang pertama ada Mas Muhammadin. Siap. Ya, kabar baik Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat itu. Oke. Yang kedua ada Mas Fauzi. Oke, siap. Sehat juga Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas Muhammadin itu perlu kami kenalkan. Beliau adalah, kalau saya kenal dulu sih pengurus keamanan Mas ya. Iya. Preman lah Mas. Oh my god. Pernah menjadi. Nah, dulu kenal kira-kira tahun 2008 2009 tadi bahasanya itu preman tamanan Banyu Putih. Sudah pensiun. Nah, tapi sekarang sudah menjadi pejuang di penanggulangan HIV/AIDS. Beliau sekarang jadi apa istilahnya Mas? Pangkatnya apa sama neng FKPB ya Mas? Relawan lah Mas. Relawan, padahal yang menguasai ini teman-teman yang mengendalikan di lapangan sama ya. Koordinator program aja. Iya. Nah, koordinator program penanggulangan HIV/AIDS terutama di penjangkauan di kelompok populasi kunci di teman-teman WPS atau bahasa sekarang apa Mas? PSP, pekerja seks perempuan. Wis pokoke sing nguasai ning Batang. Yang punya kawasan. Yang punya kawasan gitu. Nah, dulu hanya di tamanan, sekarang jajah tekan ngendi-ngendi gitu. Oke. Nah, ini narasumber berdua hari ini kita akan ngobrol terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Nah, Mas Den dulu. Oke, gitu. siap. Mas Den gitu. Dari awal mungkin ketemu kita dulu di program, kemudian Saman masih di lokasi, kemudian sampai sekarang seperti ini. Apa sih HIV/AIDS bagi sampean gitu? Oke. Sedikit berbagi pengalaman ya Mas. Bahwasanya terkait HIV ini memang cukup luar biasa. Artinya bahwasanya pada awal-awal Mas Faizin dulu berjuang, saya masih jadi relawan atau jadi temannya Mas Faizin. Kala itu memang bahwa di Kabupaten Batang itu angka kasusnya cukup tinggi dulu. Sebelum jenengan KPA ya dulu ya, di KPA ya. Sekarang juga sudah dulu di lapangan di KPA, sekarang beda lagi. Artinya bahwa saya memang hidup di lingkungan lokalisasi khususnya di Petamanan. Saya memang awalnya ya dibilang premannya preman. Tapi harapan saya itu paling tidak bisa membantu teman-teman PSP atau teman-teman komunitas itu bisa terkendalikan terkait dengan kesehatan khususnya dalam program HIV, di mana kita dulu sering bekerja sama mengadakan sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan pencegahan, kemudian terkait dengan kondom khususnya untuk pendistribusiannya dulu pada saat itu. Kemudian saya bergerak di program di FKPB itu terbentuk ya juga atas inisiasi dari teman-teman KPA juga sama teman-teman komunitas di tahun 2009 dulu saya ingat. Kemudian berproses kita mulai 2012 itu saya baru berkecimpung dalam program langsung. Artinya menjadi relawan langsung khususnya konsennya di program HIV khususnya di Kabupaten Batang. Dan alhamdulillah dari tahun 2012
sampai 2022 ini saya masih konsen di program HIV. 10 tahun ya Mas? Iya, sudah 10 tahun. Sudah masuk fokus konsen di program itu. Nah. Ini ya berkat teman-teman KPA juga, karena artinya saya belajar banyak dari khususnya Mas Pak Izin, Mas Yasin, zaman dulu itu saya belajar terkait dengan bagaimana kita menjadi relawan. Itu proses awalnya itu memang seperti itu. Kemudian alhamdulillah pada dari 2016 sampai 2022 ini kita tidak hanya di Kabupaten Batang, tapi kita juga di FKBP itu ada 4 wilayah, yaitu Kendal, Batang, Kota Semarang, sama Demak. Artinya orang kampung tapi bisa istilahnya berpengalaman di wilayah lain seperti itu, khususnya di program penjangkauan pada pekerja seks perempuan. Berarti konsennya kalau Mas Din itu ya berarti mendampingi teman-teman komunitas di lapangan, khususnya PSP tadi, mbak-mbaknya gitu, yang terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS begitu. Betul. Nah, biasanya bisa berbagi Mas, apa sih yang dilakukan teman-teman di lapangan ketika ketemu dengan komunitas itu gitu? Teman-teman bahasanya petugas lapangan atau peer leader itu petugas lapangan yang dari komunitas tersebut, khususnya dia bisa PSP aktif atau ex PSP. Nah, teman-teman itu melakukan salah satunya terkait yang pertama adalah pencegahan, yaitu pertama melalui penjangkauan. Penjangkauan di situ DO-nya atau divisi operasionalnya itu salah satunya adalah melakukan sosialisasi, memberikan informasi. Kemudian kita juga ada saat ini itu kita ada screening IPV Mas. Screening IPV itu kekerasan pada pasangan. Itu kita juga memberikan informasi kaitannya dengan ketika kita menjangkau. Kemudian berarti ada sisi-sisi advokasi ke teman-teman yang PSP tadi, itu termasuk ketika terjadi kekerasan terhadap mbak-mbaknya gitu. Iya, artinya kita itu akan membantu hak-hak dari teman-teman PSP tersebut. Salah satunya ketika terjadi kekerasan pada pasangan, kan kadang-kadang contoh kekerasannya ini biasanya gimana? Contoh kekerasannya kurang bayar gitu. Nah, salah satunya itu Mas, itu menjadi kekerasan. Kemudian juga biasanya itu ada yang dihina, kemudian ada yang tindak kekerasan seperti itu. Tapi sampai saat ini khususnya di wilayah Batang itu kita menemukan beberapa kasus, tapi hanya mereka itu tidak mau melanjutkan ke hukum pelaporan. Karena berarti memang ada real terjadi kekerasan itu terhadap mbak-mbaknya pekerja seks. Tetapi ketika mau didampingi, mau diadvokasi untuk bagaimana ini tindak lanjut hukumnya, justru mereka nggak mau. Karena pengalamannya dari beberapa teman-teman di lapangan itu salah satu contoh, hari ini bertengkar tapi malamnya sudah akur lagi Mas. Itu seperti itu pengalaman yang berarti lebih, kalau kasus seperti itu kan berarti bukan pelanggan yang hanya datang sekali atau tetapi mungkin itu dengan semacam pasangannya gitu. Jadi ada 3 indikator Mas. Yang pertama itu dia bisa suami, yang kedua pacar, yang ketiga itu dia pelanggan 3 bulan atau pelanggan tetap. Seperti itu 3 bulan terakhir itu menjadi indikator kami terkait dengan pendampingan kekerasan pada pasangan seperti itu. Dan ketika terjadi kekerasan dari yang 3 tadi disebutkan itu seringkali akhirnya tidak mau lanjut ke pelaporan secara hukum gitu. Iya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kegiatan teman-teman yang dilakukan yaitu terkait dengan merujuk teman-teman tes. Khususnya baik kita merujuk layanan maupun kita mendatangkan layanan. Kemudian yang selanjutnya kita ada namanya baru Mas, namanya CBS, Community Based Screening atau screening mandiri pada PSP. Yaitu CBS ini adalah sebuah alternatif mempermudah teman-teman untuk mengetahui statusnya. Karena
selama ini memang yang terjadi di lapangan itu kadang-kadang ada PSP yang takut jarum suntik, ada juga yang memang terkait dengan waktu. Oh, berarti kita ini bisa ketemu mereka hanya malam. Tes HIV yang Saman sebutkan yang terakhir ini berarti tidak menggunakan sampel darah. Tidak. Jadi melalui oral food test atau cairan rongga mulut. Jadi itu prosesnya ya cukup lumayan ribet sedikit karena sebelum menggunakan alat itu mereka harus puasa dulu. Puasa 20 menit atau 30 menit. Jadi orang untuk merokok tak kira 2 hari. Tidak boleh merokok, tidak boleh makan, pokoknya 20 sampai 30 menit tersebut teman-teman benar-benar puasa, kemudian baru menggunakan alat itu seperti itu. Nah, selama ini terkait dengan beberapa teman-teman yang CBS, kalau hasilnya reaktif itu juga kita akan rujuk ke layanan atau namanya tes konfirmasi. Tapi selama ini memang ketika di CBS itu reaktif, di tes juga reaktif, Mas. Artinya berarti memang selama program ini berjalan menggunakan metode tes secara mandiri, artinya berarti itu kan mandiri digunakan oleh mbak-mbaknya atau paling tidak dibantu oleh teman-teman, bukan langsung petugas kesehatan kan? Bukan. Nah, dan itu ada yang ketemu kasusnya? Ada. Ada, Mas, beberapa di di Batang itu ada kasusnya. Dan dari yang ditemukan itu memang tidak semuanya dia mau tes konfirmasi. Cuman yang sudah dan konfirmasi itu 3, itu hasilnya juga reaktif, Mas, ketika di layanan. Maksudnya tes konfirmasi itu ketika ada temuan itu tetap aja harus dirujuk ke layanan kesehatan yang memang bertanggung jawab atau menangani tes HIV secara kesehatan gitu ya? Iya, betul. Di puskesmas atau di rumah sakit. Betul. Karena CBS ini sangat membantu. Akan tetapi memang ketika kita menemui PSP baru, kita tetap menawarkan terkait dengan tes HIV dulu, VCT seperti itu. Kemudian kalau memang PSP-nya itu takut jarum suntik, itu kita arahkan ke CBS seperti itu karena paling tidak bisa mempermudah teman-teman untuk mengetahui statusnya seperti itu. Ya, oke. Berarti kan kalau kemudian ada temuan itu kan juga dirujuk ke ini, Mas. Iya, betul. Mas Fauzi kan? Iya. Gitu. Nah, selama ini bagaimana Mas Fauzi temuan-temuan kasus HIV yang hasil dari CBS itu? Oke. Sama seperti yang disampaikan tadi, artinya karena basic saya ini di pendampingan yang sudah positif, sebenarnya tidak hanya yang di PSP saja oleh Mas Muhammadin, tapi juga ada yang dari program lain, dan juga malah yang paling banyak itu dari layanan sendiri, dari data temuan tahun-tahun sebelumnya atau yang sudah masuk di layanan itu juga dirujuk ke saya kaitannya kepatuhan pengobatan. Oke, berarti fungsi Mas Fauzi ini mendampingi teman-teman ODA atau orang dengan HIV/AIDS, artinya yang sudah pengidap HIV gitu kan? Sudah positif. Nah, itu dipasrai untuk mendampingi ODA siapapun itu yang ada di Batang. Hasil temuan dari klinik-klinik atau di layanan puskesmas RSUD di Batang. Program penjangkauan, ya. Tapi fokusnya salah satunya adalah di pengobatan. Tapi selain itu pun lebih ke penerimaan status pun itu termasuk daripada program pendampingan saya. Yang pertama itu adalah penerimaan status sebelum lanjut ke pengobatan. Itu kan status itu yang paling menjadi tantangan terbesar itu sebenarnya kan status tadi. Maksudnya ketika orang didiagnosa ini hasil tesnya baik CBS atau kemudian di VCT di puskesmas itu misalkan ketahuan positif, itu berarti tugas Mas Fauzi untuk bagaimana pasien ini yang setelah menerima status ini itu, untuk benar-benar bisa memahami dirinya, saya sudah terinfeksi HIV. Terus tetapi tetap harus apa yang harus saya lakukan, kemudian harus tetap survive dan sebagainya. Itu Mas Fauzi memberikan dorongan ke sana untuk bagaimana bisa survive tetap sehat, tetap produktif begitu ya.
pada prinsipnya di layanan juga sudah dikonseling, artinya sudah diketahui dasar-dasar tentang hal itu semua. Tapi karena situasi pasien pada saat itu adalah drop, jangankan menerima masukan apapun itu nggak akan masuk. Sudah stres sendiri Ya, gitu terima buka hasil bisa. pemeriksaan itu udah. Paling akhirnya saya menindaklanjuti di kemudian hari sing sekiranya si pasien tersebut sudah agak bisa diajak bicara, baru saya jelaskan HIV ku nggak semengerikan yang orang umum bayangkan lah, artinya tetap bisa dikendalikan dengan obat. Dan selama mau patuh pengobatan itu saya sampaikan itu artinya kita tetap bisa hidup normal seperti orang pada umumnya, bisa tetap sehat selama patuh pengobatan dan lain-lain itu yuk biar dia mau tetap produktif dan itu tetap bisa seperti itu. Nah, kalau di teman-teman PSP itu beda nggak kasus-kasus yang terjadi antara di teman-teman PSP misalkan dengan di komunitas lain, misalkan contohnya komunitas gay atau LSL atau ibu rumah tangga? Agak berbeda. Jadi masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri, baik yang dari PSP, ibu rumah tangga maupun yang dari komunitas LGBT. Itu berbeda. Yang kalau yang dari PSP itu agak cenderung sulit didampingi karena biasanya kan dia bukan warga asli penduduk lokal setempat ya, bukan asli penduduk Batang rata-rata, meskipun ada 1-2. Kemudian mereka juga sering cenderung berpindah-pindah tempat. Jadi ditemukan hari ini baru pengobatan sekali atau 2 kali, ketiga kalinya nggak datang, dikonfirmasi dilacak kadang ternyata sudah pindah. Nah, Dan pindahnya itu masih di sekitaran Batang atau biasanya lebih banyak keluar Batang? Ada yang masih di wilayah Batangnya, tapi juga ada yang keluar Batang. Gitu. Karena status tadi baik bagi PSP kan menurut kami dan teman-teman pun sama itu suatu kendala dalam pekerjaan. Artinya mempengaruhi profesi dia di dalam lingkup pekerjaan di lokasi tersebut. Kalau sampai statusnya diketahui oleh orang lain, apalagi dari pelanggan ataupun pengurus itu juga mereka ketakutan sendiri seperti itu. Oke. Nah kalau misalkan ini Mas Din ketemu itu reaktif, kemudian dikonfirmasi ke layanan kesehatan, didampingi Mas Fauzi, sebenarnya yang setelah didampingi Mas Fauzi ini masih juga teman-teman yang tadi PL atau Mas Din sendiri ketika di lapangan itu yang sudah ketemu kasus juga tetap didampingi? Iya, sebenarnya gini Mas, dari proses awal baik CBS maupun tes, khususnya di mobile maupun statis itu kita pasti konfirmasi Mas Fauzi. Artinya teman-teman PL itu sudah berjejaring secara otomatis. Artinya ketika teman-teman melakukan CBS, mobile maupun visit statis itu mengajak Mas Fauzi. Artinya terkait dengan kenyamanan si pasien ketika nanti hasilnya reaktif. Artinya teman-teman yang kita jangkau kemudian kita rujuk ke tes, kemudian yang kita dampingi itu sudah kenal dengan Mas Fauzi seperti itu. Jadi untuk prosesnya biar kedepannya itu mereka tidak Mas Fauzi itu bukan orang baru gitu loh. Jadi artinya kita bersama-sama bagaimana melakukan pendampingan ke teman-teman PSP tersebut seperti itu. Jadi tidak kita melakukan tes sendiri, CBS sendiri, kemudian ketika hasilnya positif saya kasih ke Mas Fauzi enggak. Jadi tapi sejak awal juga Mas Fauzi diajak ke lapangan, sudah kenal dengan walaupun masih dampingan Mas Din gitu, belum reaktif, belum positif betul. Gitu. Seperti itu. Kalau terkait di Batang sebenarnya kecenderungannya positif rate-nya itu artinya dari sekian populasi mbak-mbaknya PSP itu sebenarnya masih tinggi gak sih gitu? Tinggi Mas. Lah itu kira-kira kenapa Mas? Nah, karena kita dari 2012 sampai 2015 kan kita programnya lebih komprehensif, lebih ke masyarakat. Tapi di 2016 sampai 2022 ini kita fokus ke berbasis populasi kunci. Salah satunya PSP. Nah, di PSP ini di tahun ini pun itu angka kasusnya cukup tinggi Mas. Kita ada 26 kasus yang ditemukan di tahun ini. Sampai bulan tahun ini aja. Maksudnya jadi sampai dari Januari sampai Desember. November atau sampai Desember hitungannya? Sampai Desember itu 26. Iya, yang kita temukan.
Benar yang disampaikan oleh Mas Fauzi bahwasanya itu memang satu kali misal ditemukan reaktif atau positif itu 1 kali 2 kali pengobatan dia sudah hilang lost kontak gitu. Nah, bisa pindah lokasi, bisa dia pulang kampung, itu seperti itu. Fakta di lapangan seperti itu. Nah, sampai saat ini itu terkait dengan yang pengobatan ARV itu hanya sekitar 30%, Mas. Jadi artinya cukup tinggi terkait dengan potensi seperti satu itu. Potensi resiko penularan HIV/AIDS di Batang, terutama di mbak-mbaknya PSP itu berarti masih tinggi karena salah satunya kita mengangkat sisi kesehatan loh. Ini berarti kita tidak flashback membahas terkait dengan lokalisasi atau tapi ini memang saya berbicara terkait dalam sisi kesehatan. Dampak dari dampak dari kebijakan pemerintah daerah kaitannya dengan perda prostitusi atau terkait dengan penutupan lokalisasi atau penutupan pengalih fungsian dari lokalisasi misalkan kasus di Tamanan. Nah, ini cukup menarik kaitannya dengan ini karena di tahun 2022 ini yang tadinya sebelumnya itu hotspotnya hanya 7 sampai 8 sekarang hampir ada 41 hotspot, Mas. Nah, hotspot itu dalam pengertian kalau di bahasa program kan hotspot. Kalau di orang umum paling tidak titik-titik lokalisasi atau titik-titik di mana ada mbak-mbaknya WPS, PSP gitu. Artinya titik-titik di mana PSP itu berkumpul lah, itu seperti itu. Seperti itu. Di situ ada di Remang-Remang, ada juga di lokasi, ada di Pantai Pijat, ada pokoknya banyak lah. Kalau dulu ceritanya kalau dulu kan Batang itu terkenal sepanjang Pantura itu lokalisasi, mulai dari Gringsing dulu ada namanya Jentol Sari, kemudian geser ke barat ada Penundan, Tamanan, kemudian di Boyongsari, Bongjol dan sebagainya. Justru sekarang berarti perkembangannya walaupun misalkan di Tamanan dialihfungsikan menjadi Islamic Center, sebenarnya justru mereka beralih gitu, Mas, maksudnya. Iya, artinya tadinya yang sudah berkumpul kita memberikan sosialisasi, memberikan pencegahan, program-program di sana, program-program di sana itu kita lebih mudah. Sekarang kita lebih lebih mobile, artinya kita mencari titik-titik mana saja yang memang memiliki faktor risiko yang tinggi. Itu sehingga kita memiliki tantangan yang luar biasa dan melakukan pencegahan khususnya terkait dengan melakukan mobile VCT itu kita mengalami kesulitan, Mas, karena lokasinya yang cenderung semakin menyebarnya. Kalau dulu kan identik dengan Pantura nih gitu. Nah, menyebarnya itu sudah sampai bergeser di luar Pantura, tidak hanya di jalur Pantura aja, atau masih di sini-sini aja gitu, masih di jalur aja sebenarnya. Kalau sampai saat ini sebenarnya ya tidak hanya di jalur Pantura, tapi contoh misal ada di beberapa wilayah yang di sebelah selatan misalkan. Sebelah selatan ada juga. Ada 1 titik 2 titik. Kemudian titik berkumpulnya juga sekarang lebih banyak kos-kosan, Mas. Artinya kita menjangkau di wilayah kos-kosan ini untuk teman-teman komunitas itu kita sedikit mengalami kesulitan. Akan tetapi kita tetap ketika akan melakukan penjangkauan atau melakukan pendampingan di wilayah kos-kosan, kita pasti berkoordinasi dengan misal pemerintah desa atau Pak RT atau RW, keterlibatan pemerintah desa itu. Berarti teman-teman itu menjangkau tidak hanya di lokasi di mana terjadi transaksi atau di mana terjadi eksekusi, gitu. Sekarang kan kadang berbeda antara tempat transaksi, tempat eksekusi kan gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Betul. Bahkan teman-teman itu bisa menjangkau, mengejar di mana sih orang ini yang misalkan transaksinya di titik A, bisa aja tempat tinggalnya ternyata di kos-kosan mana dan seterusnya. Itu sampai dikejar di kos-kosannya gitu. Iya, betul. Karena Karena kalau kita pada saat melakukan penjangkauan hanya di titik hotspot itu atau di di titik di mana dia bekerja, itu kita akan mengalami kesulitan. Artinya kesulitan di sini dalam hal
kita memberikan informasi. Kadang-kadang mereka posisinya baru kita ngobrol berapa menit, oh ada pelanggan gitu. seperti itu. Kalau di kos-kosan atau di tempat mereka tinggal itu kita lebih mengetahui, kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi informasi, itu akan lebih efektif seperti itu, Mas. Bukannya misalkan kalau mereka di kos-kosan itu pengennya cuma istirahat aja gitu, tapi selama ini bisa dijangkau di kos-kosan. Bisa, karena ketika kita mengalami kesulitan itu tadi kita berkoordinasi dengan pemilik kos, ya, dengan stakeholder lokasi dan seterusnya gitu. Betul. Oke, lah ini kalau Mas Fauzi, kalau teman-teman menjangkau sampai kos-kosan, kalau pendampingan ODA itu bisa juga ke kos-kosan atau ketemunya bisa sampai ke sana nggak sih gitu pendampingannya? Kalau kebetulan yang positif itu ada di kos-kosan bisa, karena basicnya kan saya mendampingi yang sudah positif. Jadi ya kelayanan kesehatan juga ketika dia mengambil obat, dan juga saya home visit, saya kunjungan ke rumah bagi yang bersedia saya kunjungi, karena ada juga yang nggak mau ditemui di rumah, karena kaitan status mereka itu kan kadang orang satu rumah pun nggak tahu kaitan statusnya. Jadi bagi yang mereka bersedia dikunjungi, karena barangkali kita seumuran dengan pasiennya, kan saya mengaku saya temannya atau apa, kan nggak mencurigakan, karena saya juga tidak ada identitas pekerjaan apapun, saya juga berpakaian secara umum, jadi lebih mudah diterima, atau dalam misi penyamaran tugas itu bisa. Oke. Tapi kalau bagi yang ibu rumah tangga itu agak sulit, karena kalau saya mengatakan siapanya atau urusan apa itu butuh strategi. Biasanya gimana itu? Ya, pernah terjadi juga saya akhirnya mengaku verifikasi data bantuan atau apapun. Saya mengaku bukan dari pendamping pasien ODA, karena kebetulan suaminya ternyata belum mengetahui statusnya, dan ikut hadir dalam ketika saya hadir, ikut bergabung. Ada tetangganya juga ikut gabung. Berarti kunjungan saya pun dalam hal ini tidak murni kemudian berbicara tentang HIV. Sementing saya berkunjung orangnya masih ada, masih sehat, dan masih patuh obat, ibaratnya cukup. Jadi saya fokus ke orang-orang yang masih terkendala, artinya mereka nggak patuh, bisa bolong-bolong atau apapun, itu masih masuk prioritas. Ya. Barangkali di kos-kosan, ya saya berkunjung ke kos-kosan seperti itu. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, nah ini kira-kira kalau tadi potensi penularan HIV/AIDS di kalangan PSP masih tinggi, kemudian loss follow up bagi yang sudah positif juga tinggi, lah kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan di Batang gitu untuk bisa mengatasi dua persoalan itu gitu? Nah, sebenarnya di sini kan sudah lengkap, artinya saya sebagai program penjangkauan atau pencegahan, kemudian Mas Fauzi sebagai penanganan seperti itu. Kesehatan juga jalan di puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan bareng-bareng adalah yang pertama kaitannya dengan ada semacam pertemuan rutin, artinya untuk membangun sinergi. Khususnya di sini kan ada KPA, ada dinas kesehatan, ada puskesmas, ada teman-teman penjangkau dan pendamping. Artinya di samping yang fokus atau konsen dalam program ini, juga kita membutuhkan dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kunci lainnya. Artinya kita bareng-bareng mensosialisasikan kaitannya dengan bahaya HIV. Itu menurut saya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, memang secara kita memberikan motivasi, khususnya saya di konsennya kan di pekerja seks perempuan. Artinya kita tetap selain memberikan informasi kaitannya HIV, kita juga menyampaikan ketika kita bertatap muka, kita menyampaikan, Mbak, kamu itu di sini mau selamanya atau gimana sih? Itu pasti saya membangun itu karena harapan kami itu kerja seperti itu tidak lama-lama, artinya 1 tahun 2 tahun punya modal dia kembali. Itu kalau dalam sisi bagaimana kita berstrategi untuk paling tidak mengurangilah faktor risiko atau penularan yang ada di Kabupaten Batang khususnya seperti
seperti itu. Oke, kalau itu kan strategi untuk yang pekerjanya gitu. Ada nggak kira-kira untuk mengurangi resiko HIV/AIDS itu dalam atau dari segi pelanggannya gitu? Nah, kalau menurut Mas Din gimana ini? Nah, itu kalau dari pelanggannya itu memang sebenarnya kalau dulu dalam program komprehensif kita menyasar juga ke pelanggan. Tapi kalau sekarang kan tidak. Dulu kita sering melakukan kegiatan sosialisasi bareng dengan KPA, Dinkes di desa-desa. Nah, itu yang sangat membantu bagaimana memberikan informasi secara intens. Di situ juga ada namanya WPA, warga peduli AIDS. Itu sebagai tangan panjang daripada memberikan informasi di lingkup desa, RT, RW. Paling tidak melakukan pencegahan bagi orang-orang yang mau niat untuk jajan, untuk menggunakan jasa layanan PSP itu paling tidak ngerti resikonya ini dan seterusnya. Betul, karena kan pelanggan itu tidak nanti kan akan kembali lagi ke desa atau wilayahnya masing-masing. Nah, di situ kita bangun kembali harapannya itu kita bisa memberikan sosialisasi kembali berbasis masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang beresiko. Karena hampir semua kecamatan itu angka kasusnya ada, artinya memang terkait dengan informasi HIV ini harus semua kalangan itu yang di masyarakat. Kemudian selanjutnya juga di sekolah-sekolah, Mas. Sekolah-sekolah artinya mulai SMP atau MTS atau setara itu harapannya ada semacam pemberian jam tambahan kaitannya dengan memberikan informasi itu. Nah, nanti dari narasumbernya bisa dari Puskesmas atau dari Dinas Kesehatan bagi Mas Din mungkin penting untuk teman-teman yang di remaja ini di sosialisasi lebih dalam terkait dengan kesehatan reproduksi dan sebagainya, sehingga paling tidak bisa mencegah jangan sampai nanti terjun ke PSP gitu. Iya, karena selama ini yang kita alami di lapangan itu PSP itu tidak hanya dari orang-orang yang sudah usia produktif, tapi ada beberapa remaja yang memang juga berkecimpung di dunia seperti itu. Nah, maka harapan kami itu untuk para remaja atau dinas-dinas terkait, khususnya dinas pendidikan, itu bisa menyampaikan kaitannya dengan informasi tersebut. Paling tidak mencegah jangan sampai generasi PSP terus tumbuh gitu ya. Betul, seperti itu, Mas. Nah, tapi dengan resiko ini Batang akan menjadi kawasan industri gitu, sudah ada KITB, KIB gitu. Kira-kira ada kekhawatiran bahwa bisnis prostitusi kemudian regenerasi di PSP atau pekerja seks perempuan ini akan meningkat atau bagaimana ini menurut pandangan Mas Din ini? Kalau melihat kaca situasi saat ini itu memang kita cukup harus mengantisipasi, artinya bahwasanya untuk saat ini itu kita harus mempersiapkan diri karena di Batang ini akan menjadi wilayah atau semacam menjadi lebih metropolitan lah, karena banyak kawasan industri, kemudian ada PLTU, artinya kan tidak hanya orang-orang yang dari Kabupaten Batang tapi luar wilayah. Nah, salah satu contoh orang misal luar wilayah dia tidak pulang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun, pastinya kan yang sudah punya istri dan sebagainya bisa jadi maksudnya apakah jajan atau bagaimana. Nah, kemudian pada saat era sekarang itu kan ekonomi sedikit sulit lah, jadi akan banyak orang-orang atau PSP itu pasti akan banyak yang muncul baru, karena pengalaman kami ketika kita berdiskusi dengan teman-teman PSP itu, Mbak, kenapa sih jenengan itu kerja seperti ini? Itu rata-rata satu faktor ekonomi itu yang pertama, pengennya cepet, banyak gitu, dan itu yang paling paling tidak banyak terjadi akhirnya. Iya, betul. Meskipun tidak hanya faktor ekonomi,
ini bisa jadi faktor terkait dengan broken home, kemudian pernah disakiti oleh laki-laki, itu juga ada seperti itu. Nah, Mas Fauzi sendiri memandang perkembangan Batang yang nantinya akan menjadi kabupaten, salah satu kabupaten yang didorong industrinya itu maju dengan ada kawasan industri, ada PLTU dan sebagainya. Mas Fauzi sendiri selaku pendamping ODA itu ada kekhawatiran yang berlebih nggak sih kaitannya dengan satu gini, otomatis jika nanti potensi resiko angka kasus itu akan tinggi, otomatis juga angka ODA juga semakin banyak. Dan sejauh ini pun sebelum ada KITB, itu angka LFU artinya putus pengobatan itu sudah sangat tinggi sekali di Batang. Satu kesulitan itu salah satunya pendamping di dalam program penjangkauan itu tim banyak orang. Di pencegahan itu rame-rame mensosialisasikan kaitannya pencegahan HIV, tapi ketika sudah positif itu saya single. Satu kabupaten itu saya satu orang. Hanya Mas Fauzi sendiri se-Kabupaten Batang. Bener. Penemuan dari 21 puskesmas, 3 rumah sakit, pokoknya setiap ketemu kasus larinya ke Mas Fauzi. Itu salah satu kendala itu sangat mungkin sekali, dan artinya kenapa salah satu LFU itu juga tinggi. Jadi kadang ada pasien baru yang kemudian tidak bisa langsung ketemu dengan saya. Katakanlah memang kadang situasi pasiennya sendiri yang belum bisa ditemui, kadang layanannya sendiri juga nggak bisa langsung komunikasi dengan saya karena saya satu orang tadi. Katakanlah hari itu ada pasien temuan positif yang butuh untuk ditemui di wilayah timur, katakanlah di Gringsing, sedangkan pada saat itu saya stay di RSUD misalkan. Jika saya meluncur saat itu juga, apakah pasiennya juga masih berada stay di situ? Itu juga salah satu kendala. Itu satu orang itu sangat kendala yang cukup besar lah, itu satu tantangan lah. Apalagi nanti kalau ada KITB dan kemudian kekhawatiran angka kasus akan tinggi, otomatis temuan ODA akan semakin banyak, angka LFU. Jika dengan metode yang sama saat ini masih hanya satu orang mengatasi untuk satu kabupaten, saya rasa angka LFU pun akan semakin tinggi. Harapannya Mas Fauzi? Harapan saya itu tidak hanya saya sendiri dalam pendampingan, karena laki-laki kendala status pasien itu kan dirahasiakan. Ya memang kita juga harus perlu tahu itu, mereka itu belum siap ketemu dengan siapapun karena ketakutan stigma dan diskriminasi dan lain-lain, itu masih menjadi kekhawatiran utama. Jadi kadang ada yang juga oke lah saya sudah HIV, ini menjadi resiko saya, ada yang seperti itu, tapi dia tetap belum bisa membuka open statusnya kepada lingkungan, bahkan keluarga pun belum bisa, apalagi tetangga dan halayak umum. Padahal nek semakin dia mau open status, itu semakin banyak orang yang ikut mengawasi, artinya ikut mendampingi dalam hal kepatuhan obat, ikut mengingatkan lah, minimal mendukung lah, ikut gitu. Kita harapkan bukan diskriminasi, bukan stigma, tapi kita harapkan mendukung, lebih mendukung. Harapannya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya status itu sudah bukan menjadi kendala utama, itu minimal kita bisa bareng-bareng layanan kesehatan juga kaitannya dengan LFU yang tinggi, juga ada tim tersendiri yang juga ngoprak-ngoprak, atau minimal itu ya juga home visit. Kenapa dia berhenti, minimal ada kendala apa, itu minimal juga ada tim dari masing-masing layanannya gitu, atau minimal dari layanan kesehatan ada. Jadi bisa membantu saya dalam mengontrol hal itu. Kalau sendiri saya rasa itu ya masalah terbesarnya di situ. Oke. Nah, terakhir menurut pandangan Mas Din ini atau nanti Mas Fauzi juga, kira-kira kalau HIV/AIDS tidak segera diatasi, atau sebenarnya kan sudah kita atasi ini, atau tidak ada perbaikan untuk segera berhenti, kira-kira menurut Mas Din bagaimana yang akan terjadi Batang ke depan? Saya rasa kalau tidak cepat-cepat kita bergerak, artinya baik dalam segi kita memberikan pencegahan,
kemudian penanganan itu akan berdampak pada seperti bom waktu. Artinya suatu saat ini pasti akan meledak. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Artinya kedepannya harapannya kita selaku penanggung jawab di sektornya masing-masing, harapannya kita bisa selalu bersinergi, selalu bekerja bagaimana kita memikirkan ke depan, yaitu Kabupaten Batang itu bisa paling tidak bisa mengurangi lah, tidak menghilangkan, tapi yang HIV itu jangan sampai AIDS seperti itu, kemudian yang belum tertular ya jangan tertular. Artinya kita punya impian bahwasannya Kabupaten Batang itu bisa sehat, bisa terhindar dari HIV seperti itu. Khususnya saya berpesan ke para remaja, artinya jangan melakukan seks bebas, itu yang karena itu memang faktor tertinggi kasus di Batang itu memang lewat hubungan seksual gitu. Lewat hubungan seksual, Mas. Jadi karena di Kabupaten Batang itu kabupaten bukan kota, artinya kalau melalui jarum suntik itu selama ini jarang ditemukan. Ya ada, tapi jarang ditemukan lah seperti itu. Rata-rata itu melalui hubungan seksual seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kelihatannya sudah berapa lama? Nah, ini harapan terakhir lagi nih. Kira-kira di sisi pemerintah ini kan, pemerintah ini mendorong bagaimana industri ini juga berkembang di Batang. Yang jelas tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Batang. Tapi di sisi lain ketika ada ancaman, potensi ancaman resiko penularan HIV/AIDS gitu. Nah, kira-kira apa sih harapannya ke pemerintah gitu? Oke, Mas. Terima kasih. Harapan kami itu tidak muluk-muluk ke pemerintah, bahwasanya contoh gini, bahwa program GF ini kan tidak akan selamanya di Kabupaten Batang. Oh, ini Mas Din selama ini bekerja itu didanai dan didukung dari Global Fund. Itu funding ya? Donor dari luar. Betul. Gitu, okay. Artinya dengan adanya GF ini lingkup daerah atau Indonesia itu akan terbantu. Nah, GF ini kan tidak selamanya di khususnya di Indonesia atau di Kabupaten Batang itu tidak selamanya. Karena isunya itu hanya sampai 2030. Nah, yang perlu kita pikirkan bareng-bareng, khususnya kita harapan kita ke pemerintah itu paling tidak pemerintah daerah itu sudah mulai memikirkan, menganggarkan kaitannya dengan bagaimana melakukan program pencegahan dan pengurangan HIV di Kabupaten Batang. Apa selama ini kurang adanya KPA, adanya APBD? Ya memang sih APBD mungkin nggak bisa mengcover sampai ke penjangkau teman-teman di lapangan. Berarti itu masih dianggap perlu ditingkatkan gitu. Perlu ditingkatkan itu dari segi anggaran dan kegiatan juga gitu. Kegiatan. Kalau kalau dulu itu 2000 berapa itu? Kalau saya terlibatnya 2009 sampai 2015 2017 lah, kegiatan kan masih banyak di KPA, banyak kegiatan itu sampai ke desa-desa, sampai kelompok remaja, organisasi pemuda dan itu sangat membantu sekali karena di tahun 2009 itu kan kasus tinggi sekali tuh, Mas. Tapi dengan berproses kita memutus mata rantai, memberikan pencegahan di desa-desa, itu kegiatannya KPA dulu. Itu kan mereka terkait dengan informasi ini akan semakin paham lah seperti itu. Jadi bagaimana pencegahannya, agar kita tidak tertular itu seperti apa. Kalau misalkan tidak harus selalu dengan di pemerintah dalam artian harus APBD atau APBN langsung gitu. Misalkan sekarang ada APB desa, ada dana desa, itu kan juga di Kementerian Desa ada prioritas penggunaan yang salah satunya adalah promosi kesehatan, salah satunya HIV/AIDS. Nah, menurut Mas Din, menurut Mas Fauzi, kira-kira efektivitas
atau penggunaan DD selama ini yang untuk kaitannya dengan HIV itu kira-kira masih kurang atau kemudian ya biasa-biasa biasa-biasa aja lah begitu. Kira-kira menurut Mas Fauzi dulu lah. Ya. Kalau menurut saya, kalau melihat dari sampai sejauh ini itu dampingan saya itu rata-rata masih sangat mengkhawatirkan, bahkan takut sekali adanya stigma dan diskriminasi, karena itu masih ada, memang masih ada. Jadi meskipun artinya jadi gini, kalaupun pihak desa beberapa itu sudah mengadakan kegiatan serupa, artinya kaitannya informasi maupun pencegahan di HIV, tapi yang hubungannya dengan saya atau hubungannya dengan pasien yang sudah positif, faktanya itu mereka itu masih ada diskriminasi dan mereka masih sangat mengkhawatirkan hal itu. Jadi masih kurang maksimal sekali kalau menurut kami. Jadi WPA yang sudah dibentuk oleh KPA oleh pemerintah itu mungkin bisa di-refresh kembali. Artinya mereka itu benar-benar ketika diberikan informasi kaitannya HIV itu tidak sembarang menular, atau mereka itu atau kemudian pasien yang sudah positif itu bagaimana caranya untuk didukung, itu perlu artinya mereka perlu diberi informasi tambahan lagi seputar ya, termasuk HIV. Penggunaan dana desa yang Ya, mungkin WPA sendiri belum terlalu banyak didanai oleh dana desa jadi yang sudah dibentuk desa. oleh pemerintah lewat KPA tadi mungkin oleh pemerintah desa itu di refresh kembali, artinya diaktifkan kembali lah diaktifkan WPA dan itu dibiayai. ya, benar sekali. Kalau menurut Mas Din, pemanfaatan dana desa untuk program HIV atau program untuk pencegahan calon-calon PSP ya. Nah, terkait dana desa itu harapan kami itu bisa digunakan salah satunya untuk sosialisasi HIV, karena keterlibatannya juga di situ harapannya WPA itu bisa mengakses terkait dengan dana desa bisa digunakan untuk sosialisasi. Harapannya bisa memutus remaja-remaja yang tadinya mau melakukan seks beresiko atau seks bebas atau pergaulan bebas, itu harapannya dengan diberikan informasi terkait dengan bahaya HIV, itu mereka akan takut, ternyata dampaknya seperti itu. Itu bisa memutus nantinya ke depan itu tidak ada muncul PSP baru, meskipun memang mayoritas itu lebih dari luar wilayah, tapi ya tidak menutup kemungkinan itu di kota Kabupaten Batang itu juga ada yang akan muncul nantinya. Tapi harapannya dengan kita memberikan informasi dari bawah itu bisa mendapatkan manfaatnya lah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kelihatannya Dan satu lagi artinya bahwa terkait dengan program HIV, pencegahan HIV ini bukan tanggung jawab hanya Dinas Kesehatan, hanya KPA, kemudian Mas Fauzi, kemudian FKPB, PK. Itu bukan PR kita, hanya kita atau penunggang jabatan, tapi ini butuh memang semua kalangan, kepedulian dan dukungan dari semua kalangan. Betul. Seperti itu, karena tadi sudah sampaikan bahwa kasus diskriminasi dan stigma itu cukup tinggi. Padahal orang yang terkena HIV itu mereka butuh dukungan, butuh support, seperti itu. Benar sekali. Bukan butuh didiskriminasi, tapi justru butuh didukung untuk tetap produktif dan sehat gitu. Oke. Terima kasih, kelihatannya sudah di akhir sesi obrolan kita, dan ini kita harus tadi ingat bareng-bareng bahwa generasi itu yang kalaupun saat ini ya kita atasi, kita tangani gitu, tetapi lebih penting lagi bagaimana generasi ke depan kita selamatkan. Apalah artinya Batang berkembang, kemudian sekarang berubah jadi kawasan industri, berkembang ekonomi yang luar biasa, tetapi di sisi yang lain kalau HIV-nya juga berkembang, apalah artinya gitu. Ya mungkin sebagian tetap senang aja gitu, tetapi bagi masa sih gitu orang mau kaya gitu tapi nggak sehat gitu, kan imannya makan gitu kan, nanti rumah sakit juga penuh, tempat kerjaan penuh tapi rumah sakit juga penuh kan gitu. Nah oke, terima kasih, itu yang bisa kita obrolkan hari ini. Sekali lagi mari kita jaga generasi kita, jangan sampai potensi penularan HIV/AIDS ini terus berlanjut, terus berkembang, sehingga
nantinya tidak sesuai dengan harapan kita, Batang menjadi masyarakat sejahtera dengan ekonomi meningkat. Amin. Tetapi sekali lagi resiko HIV/AIDS harus kita atasi bersama-sama. Demikian, terima kasih dan kita akhiri sesi ini. Terima kasih sekali lagi Mas Fauzi. Oke, Mas terima Din, kasih, semoga Mas Faizi. sukses. Terima kasih. Amin, Tahun amin. depan semoga program bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman tetap dapat dukungan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.